Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, sebelum memulai aktivitas, yuk pimpin doa dulu. Doa, dipersilakan Indira. Mari teman-teman dan Bu Dewi, kita berdoa sebelum memulai pelajaran kimia hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar bentuk geometri molekul secara interaktif melalui tutor sebaya dengan kalian semua. Kurang lebih ada 5 tim dari kelas 10 IPA yang akan tampil presentasi, sehingga para teman-teman semuanya ini memahami dan mengerti pembelajaran bentuk molekul. Hari ini kita belajar bentuk molekul namanya bocil, yaitu bentuk molekul dengan bola-bola kecil. Sebelum kita memasukin bentuk molekul dengan bocil, dari presentasi kalian semua, untuk bisa memahami bentuk geometri molekul, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Apa itu ya? Indira ya, Bu? Coba Indira. Menggunakan VSE, PR, dan teori domain. Sip. Apa singkatan dari FSEPR? Ayo, siapa yang mau menjawab? Apa kepanjangan dari FSEPR? Dinda, Bu. Dinda, yuk. Valensi cell electron pair repulsion. Wih, sip. Nah, kalau FSEPR menjelaskan tentang apa ya, guys? Tanya, Bu. Tentang tolakan elektron. Nah, tolakan elektron ada apa aja? Tolakan elektron ada apa aja ya? Ada 2, Bu. Ada PEI dan PEB. Pasangan elektron terikat dan juga pasangan elektron bebas. Sip. Kalau yang satunya lagi setelah FSEPR disebut dengan? Teori domain. Apa itu teori domain? Jumlah dari pasangan elektron terikat dan pasangan elektron bebas. Sip. Pasangan elektron terikat paling kecil angka berapa ya? 2. Pintar, 2. Anak-anak semuanya, karena kita dalam masa pandemi gini harusnya bertemu, Bu Dewi mau memperkenalkan tentang bentuk geometri molekul dengan menggunakan molimod. Ini ada alat namanya molimod. Dan ini udah Bu Dewi rancang. Warnanya ini berpengaruh terhadap warna unsur. Kalau hitam itu karbon. Karbon ada di golongan berapa ya? Siapa yang tahu? Ayo susunan berkala. Karbon, kalau kita hafal, C-nya Caca. Terusin. Karbon ada di golongan berapa? Maka tangannya ada berapa ya? Ada yang tahu? Ada 4. Betul, karena golongan 4. Makanya dia 4, guys. Tuh, 4. Hidrogen, golongan keberapa hidrogen? 1. Pertama. 1. Kalau golongan 1, tangannya 1. Makanya hidrogen bolongannya 1. Ini bolongan loh, Bu Dewi cabut. Tuh, ini saya pasang jembatannya. Berarti kalau bentuk begini, namanya apa ya? Yuk. C, terus karbon warnanya hitam. Putih adalah hidrogen. Berarti rumus kimianya apa ya? CH4. Pinter. Jadi CH4 ini bentuknya kayak begini, guys. Tuh, tidak sebagus yang kita gambar. Tuh CH4. Selamat siang semuanya. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Bimo ganteng. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua.
Kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Abraham, Ayu, Anissa, Alia, Yuna, dan saya Bimo akan mempresentasikan tentang geometri molekul. Tapi sebelumnya, saya bakal ngasih tahu apa pengertian dari geometri molekul. Geometri molekul adalah susunan 3 dimensi dari atom-atom sehingga membentuk molekul. Geometri molekul juga disebut sebagai posisi atom inti pada sebuah molekul. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kovalen polar dan non-polar. Kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang relatif besar. Sedangkan kovalen non-polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Gaya antar molekul, yaitu gaya tarik antar molekul-molekul yang berdekatan. Gaya antar molekul pada umumnya merupakan gaya tarik listrik statis atau disebut elektrostatik antara muatan positif dan negatif. Kita mengenal 4 jenis gaya antar molekul, yaitu gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dipol-dipol, dan gaya London. Yang pertama adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada jenis gaya antara molekul. Istilah ini pada awalnya merujuk pada jenis gaya antar molekul, dan hingga saat ini masih digunakan dalam pengertian tersebut. Tetapi saat ini lebih umum merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Yang kedua adalah gaya London. Gaya London adalah gaya tarik-menarik antara atom karena adanya dipol sesaat. Atom memiliki elektron yang selalu bergerak. Pergerakan ini menimbulkan ketidakmerataan elektron pada atom. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul yang lebih kuat dari gaya London dan gaya van der Waals, namun lebih lemah dari ikatan ionik ataupun ikatan kovalen. Ikatan hidrogen terjadi apabila atom H yang bersifat negatif berikatan dengan atom yang bersifat positif, yaitu atom F, N, dan O. Dipol-dipol. Molekul polar memiliki distribusi atau kerapatan elektron yang tidak merata dikarenakan pada molekul polar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Perbedaan keelektronegatifan ini menyebabkan suatu atom terbagi menjadi 2 muatan dipol. Ujung memiliki muatan positif dan ujung lainnya bermuatan negatif. Terdapat kecenderungan bahwa ujung positif akan berdekatan dengan ujung negatif atom lain yang berbeda di dekatnya. Dua keadaan ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya tarik dipol-dipol. Bentuk geometri molekul linear, non-linear, trigonal planar, piramida, tetrahedral, square planar, trigonal bipiramida, oktahedral. Selanjutnya PCA5. PCA5 termasuk kovalen nonpolar, gaya tarik antar molekulnya adalah van der Waals, dan bentuk geometri molekulnya adalah bipiramida segitiga. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah saya buat dari bentuk PCA5. Dia tuh bentuknya adalah piramida segitiga, kayak gini. P itu merupakan fosfor, kalau Cl merupakan klorida. Next. Yang kedua adalah CH3I. CH3I merupakan kovalen nonpolar, gaya tarik antar molekulnya adalah van der Waals, dan bentuk geometri molekulnya adalah tetrahedra. Nah, ini adalah salah satu contoh dari molekul CH3I. Itu bentuknya tetrahedral. Nah, itu aja tadi dari kelompok 1. Makasih semuanya yang udah merhatiin. Selanjutnya Bu Dewi kasih nilai dulu ya. Keren kelompok 1 pakai animasi. Itulah yang disebut dengan kreativitas. Saya kasih nilai 100 kelompok 1. Selamat kelompok 1. Nah, hasil karyanya
Yang penting kan pada saat kamu berbicara dan ada inovasi proyek dan lain-lain. Ini Bu Dewi masukkan nilai praktek sama nilai ulangan harian. Semuanya ya. Anak-anak, ini adalah yang dibuat oleh kakak kelas kamu. Namanya games tukul. Kenapa tukul? Games bentuk molekul. Kalau ada yang pandai membuat games, Bu Dewi tampung ya untuk pembelajaran, saya kasih nilai plus. Dan saya masukkan dalam event lomba. Game bentuk molekul ini membantu teman-teman yang lain dalam mempelajari belajar kimia. Mulai nih ya, semuanya. Kelihatankah ini? Anak-anak kelihatan nggak? Kelihatan. Sambil menjawab ya, siapa yang bisa menjawab nih? Oke. Ya, perhatikan. Dimulai dari nomor berapa? Pasti mulai dari nomor 2. Domain 2 terdiri dari PEI 2, PB 0. Maka namanya AX2, ini yang enggak ada. Saya harus taruh. Ayo bantu Bu Dewi. Ini taruh sebelah mana? Sebelah kanan. Kanan apa kiri? Ini. Kiri. Ah? Ayo, kanan apa kiri maunya? Ulangin ya. Lihat. Saya taruh sebelah mana nih? Kalau salah ntar nggak bener. Kanan. Yang ini taruh sebelah mana? Kiri. Wes, benar. Kalau udah ngomong benar begini, berarti jawabannya udah benar. Inilah yang tadi teman kamu membuat, BeCl2. Ulangin ya. Sekarang 3. 30 AX3. Ayo bantu saya. Saya akan taruh ini di mana ya? Di kiri bawah. Kiri. Hah? Ini kayaknya udah kelihatan deh. Kiri bawah. Coba kita taruh. Oke, sampai bunyi. Ini saya taruh di mana? Kanan bawah. Ini permainan anak-anak ya. Tuh kan jadi bisa. Kalau ini taruh di mana? Atas. Aduh, biasa main game ya. Weh. Senyawa BF3. Sekarang lagi 21. Tadi ada yang cerita tentang ini loh senyawanya AX2E. Tadi kelompok mana ya? Yuk, bantu Bu Dewi. Ini taruh di mana? Kanan bawah. Gue benar. Terus ini? Kiri bawah. Ini? Ya. Ini namanya apa nih? Elektron bebas. Taruh di mana ya? Di atas. Oke. Siapa yang tahu ini namanya apa ya? Apakah ini segitiga datar? Siapa yang bisa menjawab? Segitiga siku-siku. Ayo, bentuk apa ini? Bentuk V. Pinter, bentuk V. Itu yang disebut. Ini bentuk V. Jadi bukan segitiga piramida. Tadi yang salah menjawab. Bu Dewi kasih tahu ulangin lagi. Untuk nilai ulangan harian dan praktek hari ini, kelompok 1 memperoleh nilai 100, kelompok 2 memperoleh nilai 80, kelompok 3 memperoleh nilai 90, kelompok 4 memperoleh nilai 100, dan kelompok 5 memperoleh nilai 95. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Doa dipersilahkan oleh Indira. Mari Bu Dewi dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai.
Sekian pembelajaran hari ini dengan bentuk geometri molekul. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita peroleh. Bu Dewi senang dengan kalian yang aktif dalam presentasi dan lain-lain. Oke anak-anak, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.